Bapak Wakil Presiden, sambah kami pohonkan. Sungguh pun hanya Bapak Wakil Presiden surang dan kami sambah. Tapi sarato tape aleknyo dan datang, jamuan dan tibo, tampai kami menghantarkan sambah, melewakan gala. Disusun jari dan sapuluh ditakutkan kapalo dan satu. Minta maaf kapado kito dan basamu. Putih kapeh dapet dileh, putih hati bak keadaan. Kami adukkan sirih langkuk dalam carano. Carano tahaliku katanga. Pandili ering nan jogendeng. Panjapui ranggadang tibo. Sirih sacabiak minta digonya, pinang sagato minta dimakan, sadah sacupuah minta dipali, gambia sabuah minta dipipi, sinan katando putihnya hati, sekian sambah dari kami. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tari pasambahan dari Sanggar Rentak Serunai Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penari Minang dengan liukan badan dan gerakan tangan menyambut tetamu dengan suguhan sirih beserta pinang. Teriring salam dan selamat datang Pak Wapres RI beserta rombongan. Dengan rasa hormat dan bangga kami sambut di Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Maheldi Ansarullah beserta Ibu, yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat, Forkompida Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Ibu para undangan hadirin yang kami muliakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyelenggarakan upacara pembukaan Minangkabau Halal Festival tahun 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 8 September 2023 secara bersama-sama kita dapat melaksanakan upacara pembukaan Minangkabau Halal Festival tahun 2023 di gedung Auditorium Universitas Negeri Padang ini. Atas nama segenap keluarga besar Universitas Negeri Padang dan masyarakat ekonomi syariah Sumatera Barat,
mengucapkan selamat datang di kampus yang bermotokan alam takambang jadi guru. Kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan, suatu kebanggaan bagi kami, Bapak Wakil Presiden yang ketiga kali bisa hadir di gedung auditorium ini. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, Minangkabau Halal Festival digelar dengan perayaan yang meriah dengan melibatkan segala sektor publik dan segala lini dari berbagai usia, mulai dari orang tua, milenial, remaja, dan anak-anak. Acara ini sepenuhnya sebagai bentuk dukungan untuk menggeliatkan halal lifestyle dan sarana edukasi seperti sajian kuliner halal, pertunjukan budaya dan aneka seni tradisional, perlombaan-perlombaan bernuansa Islami, dan seminar dan kajian seputar halal dan bagaimana berkembangnya industri halal di seluruh dunia hari ini. Pada era globalisasi, bisnis produk halal tidak dapat dipungkiri telah menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian dunia. Sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global dengan potensi pasar sangat besar, di mana Muslim dunia saat ini melebihi 2 miliar, juga didukung dengan berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-Muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dalam hal ini, produk halal telah menjadi rahmatan lil alamin bagi yang menggunakan atau yang mengkonsumsinya, atau bagi yang terlibat dalam bisnis produk halal. Selain produk halal memberikan kebaikan bagi yang mengkonsumsinya, juga memberikan nilai ekonomi bagi pelaku bisnis produk halal. Indonesia dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar berpeluang dominan mengambil peran dalam bisnis produk halal global. Tidak dapat kita pungkiri bahwa produk bersertifikat halal mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Sertifikat halal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan akan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mengingat potensi yang terbuka bagi berbagai pihak dalam program halal tersebut, maka Universitas Negeri Padang telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda yang ditawarkan. Karena di Sumatera Barat saja, misalnya ada 120.000 UMKM yang membutuhkan pendampingan jaminan halal. Di kampus ini sejak tahun 2018 yang lalu telah berdiri Halal Center, pusat kajian halal, dan telah memiliki lembaga pemeriksa halal yang didukung oleh sarana laboratorium halal untuk riset dan pemeriksaan halal dengan alat real-time PCR, dan juga telah mendapat sertifikat akreditasi oleh BPJPH Kemenak RI tahun 2022. Saat ini telah memberikan 909 sertifikat halal, ditambah 762 ajuan di Komisi Fatwa BPJPH. Bahkan Lembaga Pemeriksa Halal UNP telah menjalin kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, termasuk kerjasama luar negeri dengan MOU bersama Cambodian Muslim Teacher Association terkait edukasi halal bagi masyarakat Muslim di negara Kamboja. Insya Allah ke depan, Lembaga Pemeriksa Halal UNP akan ikut berperan melakukan kegiatan pemeriksaan halal internasional. Kami akan terus berupaya bagaimana Halal Center UNP untuk mendapat rekognisi internasional sehingga bisa berkontribusi mengembangkan industri halal di dunia internasional yang saat ini masih dikuasai sebagian oleh negara tetangga kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden. Kebetulan saya Ketua Badan Pelaksana Penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama yang kemarin telah melaksanakan wisuda perdana atas dukungan Pak Wapres dan juga Pak Kiai Haji Muhammad Nasir, Menteri Pendidikan sebelumnya, dan juga Kiai Haji Masduki Badawi. Alhamdulillah Universitas Nahdlatul Ulama telah berkembang dan insya Allah akan terus maju sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang akan berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya unggul di Sumatera Barat terutama dan Indonesia pada umumnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan kita ini membawa pengaruh terhadap gerakan masyarakat yang peduli dengan produk dan jasa halal dan bisa nurturing efek bagi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, generasi muda dan UMKM, serta pusat kajian halal perguruan tinggi tentunya.
Akhirul kalam, kami mohon maaf jika ada kekhilafan atau kesalahan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sumsum pakai rendang. Assalamualaikum Padang. Yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyeldi selaku juga Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Insinyur Audi Joinaldi yang juga selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Wilayah MES Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri, selaku anggota Dewan Pembina Pengurus Wilayah MES Sumatera Barat, sekaligus sebagai tuan rumah kegiatan Minangkabau Halal Festival 2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran pengurus pusat dan pengurus wilayah, serta pengurus daerah MES Sumatera Barat, dan para tamu undangan serta hadirin yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih berkesempatan bertemu kembali dan bersilaturahim pada hari ini dalam acara seremoni pembukaan Minangkabau Halal Festival. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan hadir untuk membuka kegiatan Minangkabau Halal Fest pada hari ini. Selain itu, teriring juga salam dan permohonan maaf dari Ketua Umum Bapak Erick Thohir yang berhalangan hadir pada hari ini sehingga meminta saya untuk mewakili untuk menyampaikan laporan dan sambutan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Ketua Umum sejak dilantik tahun 2021 oleh Bapak Wakil Presiden, arah kebijakan masyarakat ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi syariah difokuskan dalam 4 hal. Yang pertama, pengembangan pasar industri halal di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, pengembangan industri keuangan syariah nasional. Yang ketiga, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah. Dan terakhir, pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan dan pondok pesantren secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan program kerja MES ini tentunya hanya dapat bisa berjalan efektif dengan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh stakeholders, baik internal pengurus maupun juga pihak-pihak lain yang juga ikut bekerja sama. Sejalan dengan hal ini, dan sebagai bagian dari upaya masyarakat ekonomi syariah untuk turut serta berkontribusi dan mendorong terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, MES bersama stakeholders tersebut secara aktif terus bersinergi melalui sejumlah program kerja nasional. Di antaranya yang dapat kami sebutkan adalah akselerasi sertifikasi produk halal baik melalui skema self-declare maupun reguler, serta edukasi dan sosialisasi jaminan produk
halal bekerja sama dengan BPJPH. Kami juga melakukan kegiatan bisnis matching untuk mendorong ekspor produk halal bekerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah khusus masyarakat ekonomi syariah di luar negeri, Bank Indonesia, dan sejumlah agregator melalui ekosistem Global Halal Hub. MES juga melakukan program pelatihan dan pendampingan usaha serta pengembangan kawasan kuliner halal bagi para pelaku UMKM bekerjasama dengan para pemangku kepentingan setempat. Dampak dari berbagai kegiatan MES terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui jaringannya di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di luar negeri semakin meluas dan alhamdulillah semakin terorganisir dengan baik. Kondisi ini tentu dapat berdampak positif juga bagi ekonomi syariah. Selain memudahkan koordinasi, juga memungkinkan berbagai upaya akselerasi aktivitas ekonomi syariah di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dapat saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina juga bahwa sampai dengan hari ini jaringan kepengurusan MES terus meningkat, telah tersebar di 122 kabupaten kota, 30 provinsi, dan 23 perwakilan luar negeri. Ini merupakan peluang dan sekaligus juga tantangan. Dengan jaringan masyarakat ekonomi syariah yang semakin meluas ini, serta kehadirannya di berbagai wilayah dan daerah, dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat yang nyata bagi umat, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial. Dapat saya sampaikan juga pada kesempatan ini tidak terasa kepengurusan pengurus pusat periode 142 dan 1442 sampai 1445 Hijriah ini akan segera berakhir pada tahun ini. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan musyawarah nasional masyarakat ekonomi syariah yang ke-6. Mengenai Minangkabau Halal Festival pada hari ini adalah rangkaian kegiatan festival halal yang pertama kali diinisiasi oleh MES pada tahun 2018 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Jogja Halal Fest. Kebetulan betul sama dengan benar, jadi kebetulan itu sama dengan kebenaran juga ya. Pada waktu itu acara juga ditutup secara resmi oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kegiatan ini terus kami kembangkan hingga terselenggara di beberapa daerah. Di antaranya Jogja Halal Fest yang kedua pada tahun 2022, lalu belum lama ini juga Jatim Halal Festival pada tahun 2023 dan pada hari ini alhamdulillah Minangkabau Halal Festival. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan Minangkabau Halal Fest hari ini dan 2 hari ke depan. Secara khusus kepada Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi, dan juga kepada Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri yang telah berkenan menjadi tuan rumah kegiatan ini. Ini merupakan pertama kali kami selenggarakan di luar Jawa. Semoga kegiatan Halal Fest ini sukses menjadi langkah awal dan memajukan industri halal Indonesia ke depannya. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu semua, insya Allah ke depannya kegiatan seperti ini akan terus kami selenggarakan secara kontinu dan menjadi wadah bagi pelaku usaha terutama UMKM untuk berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Pantun lagi, agak panjang kalau yang sekarang. Akhir pekan makan pepes, lengkap dengan sambal tomat. Kita sukseskan Minang Halal Fest, semoga bermanfaat untuk umat sampai akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sertifikat diserahkan kepada yang pertama, Ibu Salsabila Novisa Rahmi, usaha brownies panggang. Ibu Fermi Zulasni, usaha pisang chip. Selanjutnya Ibu Nurmiyanti, usaha makanan ringan siap santap kacang tojin. Selanjutnya Ibu Febrianti, usaha kue bawang gunting. Dan selanjutnya Ibu Pati Rizal, usaha empek-empek rangkayo galo. Selanjutnya Ibu Nur Helni, usaha kue kacang. Dan selanjutnya Ibu Windy Lydia Putri, usaha kerupuk ikan dan kue sutra keju. Selanjutnya Ibu Raudatul Jannah, usaha bawang goreng dan bakery. Dan selanjutnya Ibu Fondanila Christine, usaha Rainbow Drink. Dan terakhir diberikan kepada Ibu Hanifah Cahya Mardia, usaha selai, manisan dan milkshake kebun stroberi Padadan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Izin kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Barat berkenan untuk tetap di tempat, dan penerima sertifikat kami silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan selamat datang Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyadi Ansarullah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan Ibu Uri, yang kami hormati anggota DPD RI Republik Indonesia daerah pemilihan Sumatera Barat, hadir bersama kami pada hari ini Bapak Leonardi Harmaini dan Bapak Haji Muslim Muhammad Yatim. Selanjutnya yang kami hormati yang mewakili Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan yang mewakili Bapak Menteri BUMN, Bapak Dr. Haji Erick Thohir, dan sekaligus hadir pada hari ini Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Panglima Bukit Barisan, Pangdam Bukit Barisan, beserta dengan seluruh jajaran TNI Polri yang hadir. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Wali Kota Padang yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor, dan seluruh lembaga yang ada di provinsi atau juga lembaga vertikal pusat yang ada di provinsi yang hadir pada hari ini, dan juga hadir bersama kita pada hari ini Koordinator Riset Halal Universitas Islam Internasional Malaysia, Bapak Profesor Dr. Irwandi Jaswir, MSc. Dan kebetulan Pak Wapres, beliau inilah putra dari Minangkabau yang sekarang ini bertugas di Malaysia. Dan selanjutnya Ketua MUI, Kanwil Kemenak Sumbar, dan Ketua Kadin, dan pengurus MES Sumatera Barat, Manajemen Eksekutif KDEKS Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhadir.
Puji syukur sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia hadir bersama-sama kita dalam acara pembukaan Minangkabau Halal Festival tahun 2023. Sepertinya sampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, ini adalah kegiatan yang pertama di luar Jawa. Alhamdulillah Pak Wapres hadir bersama kita pada hari ini. Kami juga terima kasih kepada MES yang telah memilih Kota Padang, Sumatera Barat untuk pelaksanaan Halal Festival ini. Selanjutnya, salat bering salam kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan mencontohkan banyak hal untuk keperluan kehidupan kita di dunia dan bekal di akhirat nantinya. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta dengan seluruh rombongan yang berkenan datang dan hadir di Sumatera Barat. Selanjutnya, sesuai dengan agenda pembukaan event Nasional Minangkabau Halal Festival 2023 pada hari ini, bahwa kegiatan event nasional ini dilaksanakan adalah sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan industri halal di Sumatera Barat. Kami bertekad untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi halal di Indonesia, Pak Wapres. Dan menjadi provinsi terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana dalam banyak sambutan Pak Wapres sampaikan, menumpang harapan yang begitu tinggi bagaimana Sumatera Barat menjadi provinsi yang terdepan di dalam mengimplementasikan industri halal dan ekonomi dan keuangan syariah. Dan insya Allah acara yang kita lakukan pada hari ini dan juga bertepatan dengan World Islamic Entrepreneur Summit yang menghadirkan sebanyak 17 negara pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk menyambut secara baik dan mentaati apa yang Pak Wapres sampaikan kepada kami dalam banyak kesempatan pada kesempatan yang lalu. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang Bapak Wakil Presiden sampaikan pada beberapa kesempatan kunjungan kerja sebelumnya ke Sumatera Barat, bahwa tertumpang harapan kepada Sumatera Barat agar menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia. Maka kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Sumatera Barat. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan event Nasional Minangkabau Halal Festival ini yang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan di antaranya edukasi untuk percepatan sertifikasi halal, mulai pendampingan sampai pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, seminar pengembangan industri halal, pameran produk syariah oleh perbankan, dan kegiatan-kegiatan lain sebagai bagian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bagi masyarakat Sumatera Barat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan aktivitas kehidupan masyarakat Sumatera Barat adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Karena kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan bagi masyarakat Sumatera Barat, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah, serta kultur dan adat istiadat mayoritas masyarakat Sumatera Barat yang beragama Islam, dan alhamdulillah dengan dihadirkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, bahwa karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam kehidupan sehari-hari adalah berdasarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Ini juga
menjadi bahagian yang sudah kita tuangkan dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menjadi provinsi halal dan terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal dan saat ini sedang memproses penyiapan Perda konversi Bank Nagari menjadi bank syariah serta adanya gerakan Minangkabau berwakaf yang sudah di-launching pada tahun 2021 yang lalu. Di samping itu juga terbentuknya Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Hebitren Provinsi Sumatera Barat dalam menggerakkan usaha perekonomian pesantren serta sedang berprosesnya kawasan halal lifestyle di Masjid Raya Sumatera Barat. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan kami muliakan, beberapa saat yang lalu juga Bapak telah menetapkan zona kuliner halal, aman dan sehat pada saat launching gerakan Bangga Buatan Indonesia di Bukit Tinggi April tahun 2022 yang lalu. Selanjutnya, Sumatera Barat sudah menyiapkan infrastruktur pendukung produk halal seperti rumah potong hewan bersertifikat halal, tempat pemotongan unggas bersertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, dan pendamping produksi halal. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama instansi terkait dan dengan perbankan serta BUMN dan BUMD berkolaborasi membina dan mengembangkan pelaku usaha mikro kecil dalam percepatan sertifikasi halalnya, di samping membantu permodalan dan pemasaran produk-produknya. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tren halal lifestyle tidak hanya pada negara-negara Muslim, tetapi juga bagi negara-negara non-Muslim seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang berlomba untuk menjadi negara yang tingkat kehalalannya tinggi dengan salah satu penyebabnya adalah bahwa halal tersebut identik dengan higienis. Oleh sebab itu, kami, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat Sumatera Barat bertekad untuk bisa menjadi provinsi halal sesuai dengan harapan Bapak Wakil Presiden dalam beberapa kesempatan yang lalu. Dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat, yang salah satunya industri halal, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sudah membentuk KDEKS Provinsi Sumatera Barat yang merupakan KDEKS yang pertama lahir di Indonesia dan diikuti oleh lahirnya KDEKS di provinsi-provinsi lain. Alhamdulillah kami dapat informasi sampai sekarang sudah 22 provinsi di Indonesia, menjelang 25. Untuk itu, kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan Bapak Wakil Presiden dan seluruh Menteri Kabinet yang telah memberikan bimbingan untuk kami Sumatera Barat untuk menjadi provinsi halal di masa depan. Selanjutnya, kami juga terima kasih kepada event organizer, Shaka Organizer, Hasar Humanity yang telah memilih Sumatera Barat untuk pelaksanaan event nasional Minangkabau Halal Festival 2023, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan event nasional ini. Melalui pelaksanaan Minangkabau Halal Festival 2023 ini, kami mengajak semua stakeholder terkait ikut bersama-sama membangun ekonomi industri halal sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi halal. Semoga Minangkabau Halal Festival 2023 akan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan arahan untuk kami dan sekaligus juga membuka event Minangkabau Halal Festival tahun 2023 ini. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat untuk kita semua. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan pantun.
Artis berdandan tampak jelita, bingung sejenak mencari alamat. Selamat datang Bapak Wapres beserta rombongan semua Minangkabau Halal Fest. Minangkabau Halal Festival pastikan mendatangkan manfaat. Burung irian, burung cendrawasih, ambil makanan dengan paruh. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu Arneli Mahyeldi dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, anggota DPD RI, Rektor Universitas Negeri Padang, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah beserta jajaran, para pengurus wilayah MES dan KD EKS Sumatera Barat, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dapat hadir pada acara pembukaan Minangkabau Halal Festival 2023. Saudara sekalian, ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan perlambatan. Namun ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh, khususnya ditopang oleh sektor prioritas rantai nilai halal. Kinerja positif ini penanda ekonomi dan keuangan syariah mampu menjadi kontributor pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, berbagai capaian, prestasi, dan program kerja ekonomi dan keuangan syariah masih dihadapkan dengan tingkat literasi dan pangsa pasar yang relatif rendah. Pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia per Juni 2023 baru sekitar 10,9% dari total perekonomian Indonesia, sedangkan tingkat literasi pada tahun 2022 baru mencapai 23,3%. Angka ini sebetulnya menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019, di mana pangsa pasar ekonomi syariah saat itu baru berkisar 6% dan literasi berada di angka 16%. Pada rapat pleno KNEKS 2022 yang lalu, saya meminta agar literasi ekonomi dan keuangan syariah ditingkatkan setidaknya menjadi 50%. Target ini penting karena akan memberikan gambaran sejauh mana pengetahuan dan penerimaan masyarakat Indonesia khususnya terhadap produk dan layanan syariah yang digunakan sehari-hari. Pada tahun 2000 kita membuat satu tagline yang kita katakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi syariah dimasyarakatkan, ekonomi masyarakat disyariahkan. Inilah
apa yang kita lakukan itu sekarang sudah berkembang tetapi belum maksimal. Hadirin yang saya hormati, sektor industri halal di Sumatera Barat potensinya sangat besar. Banyak produk halal khas Minang juga mudah dijumpai di pasaran. Berkembangnya sektor ini tentu selaras dengan falsafah kearifan lokal, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Gubernur. Selain itu, kekayaan sumber daya alam, keunikan budaya, ragam kuliner halal, dan destinasi wisata halal juga ada di Sumatera Barat. Serta banyak sekali produk halal UMKM menopang kemajuan industri halal Sumatera Barat. Pengembangan sektor keuangan syariah di wilayah ini juga membanggakan. Salah satunya, Provinsi Sumatera Barat mampu mencatatkan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 10% dengan nilai lebih dari 15 triliun. Oleh sebab itu, dengan kebijakan, strategi, dan program yang tepat, mestinya Sumatera Barat menuju produsen halal dunia tidak sulit untuk direalisasikan di Sumatera Barat. Segenap potensi yang sudah ada mesti terus dikembangkan. Sumatera Barat harus menjadi contoh dan menularkan semangat positifnya agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dapat juga diwujudkan di wilayah-wilayah yang lain. Saya anggap Sumatera Barat menjadi pelopor di dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Manfaatkan festival ini dengan sebaik-baiknya untuk mempererat silaturahim dan memperluas jejaring kerjasama antar pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Tidak sebatas kemitraan di Sumatera Barat saja, tapi meluas sampai ke mancanegara. Dan hari-hari ini berbagai kegiatan dan juga banyak utusan dari negara-negara sahabat di Sumatera Barat. Saya sampaikan pula bahwa masyarakat ekonomi syariah memegang peranan penting. Hadirnya MES diharapkan mampu membawa solusi nyata atas berbagai problem umat, sehingga dampak kebaikannya dirasakan secara langsung oleh rakyat. Sebagai upaya mengoptimalkan potensi industri halal Sumatera Barat, selain menciptakan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif, saya ingin menekankan beberapa hal penting. Pertama, kerjasama sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diperluas dengan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis syariah di tingkat global. Sumatera Barat telah meraih prestasi di panggung dunia, di antaranya sebagai operator wisata halal terbaik dan destinasi halal terbaik, dan juga destinasi kuliner halal terbaik. Berbagai capaian bertaraf internasional ini menjadi pelecut semangat kita dan inspirasi juga bagi provinsi-provinsi yang lain. Kedua, produk unggulan yang spesifik dari tiap-tiap daerah mesti dikembangkan dan dipromosikan secara luas dan konsisten. Siapa yang tidak kenal rendang? Jejak kuliner khas Minang ini sudah bisa ditemukan di kota-kota besar di luar negeri. Bahkan rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Ketiga, terus dorong partisipasi aktif MES dalam berbagai program
kerja KNEKS seperti dalam peningkatan literasi, percepatan sertifikasi halal. Ya, tadi saya memberikan apresiasi ada 10 orang dan ternyata yang punya dapat sertifikat halal pengusaha perempuan semua. Artinya perempuan Sumatera Barat luar biasa. Juga di dalam ekspor produk halal UMKM termasuk pelaksanaan berbagai pameran produk-produk halal di daerah seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Terakhir saya sampaikan selamat atas penyelenggaraan Minangkabau Halal Festival 2023 yang diinisiasi oleh MES bekerjasama dengan KDEKS, Universitas Negeri Padang, beserta pemangku kepentingan yang terkait. Semoga acara ini dapat berkelanjutan, mampu meningkatkan literasi dan makin membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai halal demi mendatangkan keberkahan dan kehidupan. Halal itu, mengkonsumsi halal itu kan perintah agama, perintah Al-Quran. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah apa yang kami rezekikan pada kamu, yaitu makanan yang halal dan yang thayyib. Bahkan Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang tidak halal, dia menjadi haknya api neraka. Artinya yang konsumsinya tidak halal, itu dia adalah menjadi penduduk api neraka. Walaupun nantinya masuk surga. Ya. Karena katanya memang yang orang yang masuk surga paling banyak di nantinya itu orang Indonesia. Di surga itu yang paling banyak orang Indonesia. Karena Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah orang Indonesia. Paling banyak umat Islamnya orang Indonesia. Berarti nanti di surganya orang yang banyak orang Indonesia. Termasuk orang Sumatera Barat paling banyak di sana itu. Hanya memang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, sekarang tinggal kita mau langsung apa tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung ya digoreng dulu di neraka. Kalau yang langsung ya insya Allah termasuk makanannya makanan yang halal. Makanan halal itu nanti insya Allah kita bisa langsung. Salah satunya syaratnya itu. Halal itu ada yang zatnya, bendanya. Dia halal. Artinya tidak haram. Yang tidak halal itu seperti babi, ya bangkai, darah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada juga yang tidak halal itu prosesnya. Ya. Barangnya halal, ayam. Cuman tidak dipotong dengan cara-cara yang sesuai syariah. Cuman dipelintir aja gini. Itu. Ayamnya ayam, tapi lehernya itu utuh, nggak ada bekas potongannya. Itu jadi atau bangkai, ya bangkai itu bangkai ayam digoreng. Ya. Itu ada juga yang ketiga adalah cara memperolehnya.
itu tidak sesuai dengan syariah. Ya, cara memperolehnya tidak masyru'ah, tidak sesuai dengan syariah. Itu juga menjadi tidak halal. Oleh karena itu, makanan halal, baik zatnya, prosesnya, pengolahannya, atau proses mendapatkannya, itu adalah menjadi sesuatu yang penting kita. Tapi Al-Quran mengatakan selain halal juga yang thayyib. Yang thayyib itu yang baik, yang tidak berbahaya, ya, yang menyehatkan. Jadi cara mengkonsumsi itu kalau tidak sehat, yang tidak sehat nanti akan berpengaruh, ya, nanti mudah sakit. Itu berarti cara mengkonsumsinya tidak thayyib, makanannya tidak thayyib. Yang mudanya, waktu mudanya tidak thayyib, nanti sebelum tua, sudah sakit-sakitan. Jadi Islam itu mengajarkan kita halal supaya selamat di akhiratnya, thayyib supaya kita sehat terus di dunianya. Ya, makanan sehat, mengkonsumsi yang sehat. Itu saya kira itu penting. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya juga ingin berpantun. Ke Bukit Tinggi melihat jam gadang, makan rendang di kala rehat, dukung industri halal di tanah Minang, ekonomi syariah membawa berkah untuk umat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Minangkabau Halal Festival 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan tetap di tempat. Selanjutnya dimohonkan mendampingi untuk pemukulan tambuh Gubernur Sumatera Barat, Rektor Universitas Negeri Padang, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES. Dan mari kita hitung mundur bersama. 1, 2, 3. Dengan demikian, Minangkabau Halal Festival telah resmi dibuka.